Manik Angkeran adalah seorang putra dari Brahmana bernama Sidimantra. Mereka tinggal di kerajaan Doha, Bali. Pada waktu itu, Pulau Bali belum berpisah dengan Pulau Jawa. Suatu hari, Manik Angkeran melihat orang-orang sedang berjudi dengan menyabung ayam. Ia amat tertarik. Wah, ternyata tak perlu bekerja keras untuk menjadi kaya. Cukup dengan seekor ayam saja. Lantas ia pulang ke rumah dengan maksud hendak memecahkan celengannya untuk membeli seekor ayam yang besar dan kuat. Dalam hatinya ia berkata, ayam ini pasti akan membuatku menjadi kaya dengan banyak uang. Keesokan harinya, Manik Angkeran mulai menyabung ayam. Pada hari itu, keberuntungan sedang berpihak kepada Manik Angkeran. Ayamnya selalu menang. Ia mendapat banyak sekali uang. Lalu ia berkata, kalau begini terus, aku bisa cepat kaya. Tetapi tidak semudah yang Manik Angkeran bayangkan. Pada keesokan hari dan hari-hari seterusnya, ayamnya mulai sering kalah. Apalagi banyak ayam-ayam baru yang datang, yang lebih perkasa untuk menyabung ayam. Ayam Manik Angkeran ditaklukkan dengan mudah. Bahkan ia harus berutang untuk membayar kekalahannya. Karena menyabung ayam sudah menjadi candu, meskipun ayamnya sering kalah, ia lantas berani mencuri harta dari ayahnya, yaitu Sidimantra. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut kemudian berkata kepada anaknya, anakku, berjudi tidak akan membuatmu kaya, justru akan membuatmu semakin melarat. Berhentilah sebelum terlambat. Namun Manik Angkeran tak peduli dengan omongan ayahnya. Ia terus menyabung ayam dan sampai di satu titik di mana harta ayah pun terkuras habis hingga tak tersisa. Manik Angkeran yang kebingungan lantas merengek kepada ayahnya. Ayah, tolong aku, mereka semua akan membunuhku jika aku tak segera melunasi hutangku. Tolonglah, ayah. Bagaimana cara aku melunasi hutang anakku? Bagaimana cara aku menolong anakku? Kata ayahnya kebingungan. Lantas ia berdoa meminta petunjuk kepada sang dewata. Tiba-tiba terdengar suara bisikan, wahai Sidimantra, pergilah engkau ke Gunung Agung dengan membunyikan genta. Di sana kau akan bertemu dengan naga besuki. Mintalah beberapa hartanya untuk melunasi hutang anakmu. Sidimantra pun terkejut mendengar bisikan tersebut. Lantas ia langsung bergegas pergi menuju Gunung Agung. Sesampainya di Gunung Agung, ia lalu membunyikan genta seperti apa yang di dalam petunjuk para dewata tadi. Lalu sesosok naga muncul dari dalam gua. Siapa kau? Mau apa kau kemari? Dengan gemetar, Sidimantra pun berkata, perkenalkan, namaku Sidimantra. Aku yang membunyikan genta tersebut untuk memanggil. Tolonglah aku, naga besuki. Aku datang kemari dengan maksud hendak meminta bantuanmu untuk melunasi hutang anakku. Hartaku sudah habis tak tersisa. Anakku akan dibunuh jika tak segera melunasi hutangnya.
tolonglah aku, naga besuki." Mendengar hal tersebut, naga besuki kemudian menyetujui dan memberikan sedikit harta, yaitu berupa emas dan permata yang ada di dalam guanya. "Terimalah Siddhimantra, gunakanlah untuk melunasi hutang anakmu." Lantas Siddhimantra mengucapkan terima kasih kepada naga besuki seraya berpamitan pulang. Kemudian Siddhimantra bertemu dengan anaknya sambil memberikan harta yang diberikan oleh naga besuki. Ia berkata, "Anakku, terimalah emas dan permata ini. Gunakanlah dengan bijak dan yang paling utama untuk melunasi hutang-hutangmu. Dan mulailah hidup yang baru, anakku." Namun Manik Angkeran tidak jerah. Ia malah menggunakan harta itu untuk menyabung ayam kembali. Dari hasil sabung, ia tak pernah mendapatkan keberuntungan lagi. Ia kalah telak. Bahkan harta yang telah diberikan oleh ayahnya pun sudah habis. Ia bahkan berhutang lagi dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian anaknya datang kepada ayahnya sambil kebingungan. Ia berkata, "Ayah, tolonglah aku. Mereka semua akan membunuhku jika aku tak membayar utangku. Bahkan aku sudah berhutang dengan jumlah yang lebih besar. Tolonglah ayah. Aku sudah jera. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong ayah." Mendengar hal tersebut, Siddhimantra merasa kecewa di dalam hatinya. Seraya berkata, "Anakku, aku sudah berusaha untuk menolongmu. Semua harta sudah kuberikan padamu, tetapi kau malah menyakiti perasaanku," kata Siddhimantra dengan nada kecewa. Kemudian Siddhimantra pergi dari hadapan anaknya, dan Manik Angkeran pun mulai kebingungan. Ia tak tahu lagi harus meminta pertolongan kepada siapa untuk melunasi hutangnya. Sambil melamun, ia terus memikirkan bagaimana caranya untuk keluar dari permasalahan ini. Ia melihat suatu genta kecil di pojok ruangan sambil melamun. Kemudian ia mengambil genta itu dan berkata, "Hah? Sebuah genta? Untuk apa genta ini? Apakah akan laku jika kujual?" Kemudian Manik Angkeran pun pergi kepada temannya untuk menanyakan untuk apa genta ini. Lantas temannya memberitahu bahwa genta ini adalah genta ajaib yang bisa memberikan harta lewat naga besuki di Gunung Agung. Mendengar hal tersebut, Manik Angkeran tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ia langsung berlari menuju Gunung Agung seraya membunyikan genta kecil tersebut. Setelah membunyikan genta tersebut, keluarlah sosok naga besuki. Tetapi ia heran karena di hadapannya bukanlah Siddhimantra yang biasa membunyikan genta tersebut, tetapi ia adalah seorang pemuda. "Siapa kau? Apakah kau yang membunyikan genta tersebut?" "Ya, naga besuki, aku yang membunyikan genta tersebut. Perkenalkan, namaku adalah Manik Angkeran, putra dari Siddhimantra. Maksud kedatanganku sini adalah untuk meminta bantuanmu sekali lagi untuk melunasi hutang-hutangku. Apakah kau bersedia, naga besuki?" Kemudian naga besuki berkata, "Baiklah, aku akan membantumu sekali lagi. Tetapi untuk terakhir kalinya, aku tidak akan memberikan harta sepeser pun kepadamu."
Naga Basuki kemudian pergi ke dalam guanya untuk memberikan beberapa harta berupa emas dan permata. Tetapi ia tidak sadar bahwa Manik Angkeran mengikuti di belakangnya. Ketika melihat hal tersebut, Manik Angkeran sangat takjub. Dalam gua Naga Basuki banyak sekali harta, setumpuk berlian, setumpuk permata, emas. Dan timbul niat jahat dari Manik Angkeran untuk membunuh Naga Basuki. Kemudian ia menghunuskan pedangnya dan menyabetkan kepada Naga Basuki. Naga Basuki terluka. Seketika Naga Basuki marah dan mulai menyemburkan api kepada Manik Angkeran hingga menjadi abu. Siddhimantra yang tersadar bahwa gentanya telah hilang bergegas menuju Gunung Agung. Ia yakin bahwa gentanya itu telah dicuri oleh anaknya Manik Angkeran. Sesampainya di Gunung Agung, ia telah melihat anaknya telah menjadi abu dan Naga Basuki sedang menggeliat-geliat sambil terus menyemburkan apinya kepada abu yang telah ia bakar, yaitu bernama Manik Angkeran. Siddhimantra berkata, "Naga Basuki yang baik hati, sudikah kau menghidupkan lagi putraku? Berilah ia kesempatan untuk memperbaiki dirinya." Naga Basuki berkata, "Baiklah, aku akan menghidupkan putramu lagi. Namun, ia tak boleh pulang bersamamu. Ia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mendidiknya menjadi orang yang baik dan berilmu." Siddhimantra berkata, "Aku menyanggupinya Naga Basuki. Apapun akan kulakukan, asal itu membuat anakku menjadi orang yang baik. Lakukanlah." Dengan kesaktiannya, Naga Basuki menghidupkan kembali Manik Angkeran. Ketika Manik Angkeran telah menjadi wujud manusianya, Manik Angkeran bersujud seraya berkata, "Ampuni aku, Ayah. Ampuni aku Naga Basuki. Aku berjanji tidak akan mengulangi lagi semua kelakuan burukku. Ampuni aku." Ayahnya Siddhimantra berkata, "Kami mengampunimu, Nak. Tapi kau tak bisa pulang bersamaku. Kau harus mulai hidup baru di sini bersama Naga Basuki yang akan mendidikmu." Kemudian Siddhimantra mengeluarkan tongkat dan membuat garis yang memisahkan dia dengan anaknya. Seketika memancar air yang makin lama makin deras dan memisahkan Gunung Agung dan sekitarnya. Genangan air itulah yang sekarang dikenal dengan Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.